subscribe, dan share. Salam olahraga, Timnas Indonesia harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kita akan mengulas suatu pertandingan malam kemarin antara Timnas Indonesia melawan Timnas Irak. Nah, sudah diduga bahwa pemilihan pemain sangat luar biasa, sangat tepat memang sudah diharapkan oleh para pemirsa atau para penonton yang ada di stadion ataupun yang ada di rumah. Mungkin ada juga yang lagi nobar di kota-kota Anda ya. Ada di Semarang, ada di Balikpapan, ada di Surabaya, ada di Bandung, ada di Bogor, ada di Jakarta, dan di Sulawesi sana. Pertandingan tadi malam, itulah nyawa yang sebenarnya skuad starter 11 dari Timnas Indonesia. Di babak pertama kita menguasai jalannya pertandingan. Dalam penguasaan bola, Timnas Indonesia itu kalau menurut saya sih 55-60% menguasai bola ya. Tapi belum ada kesempatan untuk mencetak gol. Tapi nggak apa-apa, kita para penonton yang ada di rumah itu pada seneng ya. Jadi di saat lawan Arab itu beda, jujur beda sekali. Kalau misalkan skuad kita saat melawan Arab yang dipakai semalam aja itu, pasti kita bisa menang dengan Arab. Dengan materi pemain segitu aja, hampir seri kan. Minimal kita seri. Arab itu sebenarnya tidak kuat. Dia rapuh. Sudah terbukti bahwa Timnas Indonesia 2 kali pertemuan. Yang pertama kita seri, yang kedua kita menang. Yang seri 1-1, menang 2-0 di kandang kita sendiri. Di atas kertas, berarti kita menang. Tapi yang namanya bola, permainan atau pertandingan bola, itu tidak bisa kita oret-oret di atas kertas. Setidaknya kita ada perlawanan ya. Dengan salah penempatan pemain ya kan, jadi blunder sendiri. Akhirnya apa? Memang di babak-babak awal kita masukin gol. Nggak lama ya, di menit ke-6 itu ada handsball atau krusial di depan gawang untuk penalti di menit-menit ke-11 ya. Nggak bertahan lama, dibales dengan Timnas Arab di menit ke-17. Nah, seterusnya permainan kita mulai menurun. Kesalahan demi kesalahan. Ya, namanya kita akan belum kompak.
Bekam Putra, Maklok, kurang tepat sebenarnya. Oke lah, saat melawan Arab Saudi kita harus ambil poin penuh. Disitulah titik awal kita menuju Piala Dunia. Tapi dengan blundernya Patrick Kluivert dijawab Arab Saudi dengan seperti itu. Kecewa. Kami supporter timnas kecewa. Mending kami dipimpin oleh pelatih dari awal, STY, kalah pun kami bangga, tetap bangga. Dengan carut-marutnya persepakbolaan di Indonesia, mungkin dugaan saya dicampur dengan politik. Itu yang tidak dibenarkan. Semoga para elit-elit politik, para pemangku-pemangku jabatan, pemerintahan, di kubu atau di tubuh PSSI harus sadar diri. Kapan lagi kita mau menuju ke Piala Dunia? PSSI harus bertanggung jawab semua ini. Yang beredar di media sosial, para supporter Timnas Indonesia diintimidasi oleh, dugaan saya, oleh polisi Arab Saudi, dan tim panitia mempersulit supporter Indonesia yang sudah resmi membeli tiket, harganya pun mahal. Dia mengumpulkan uang bulan ke bulan demi untuk menyaksikan timnas Indonesia berlaga di Timur Tengah. Kasihan. Jadi harus bikin surat resmi dilayangkan ke AFC dan ke FIFA. Mudah-mudahan AFC dan FIFA bisa menerima surat dari kita. PSSI tentunya tidak masuk akal. Ini ada apa? Kok bisa terjadi seperti itu ya? Sangat tidak masuk akal. Di saat supporter Arab Saudi bermain di Indonesia, Gelora Bung Karno, seperti apa? Disambut dengan baik, malah supporter kita di sana perlakukan tidak baik. Mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi mendengar, Raja Arab Saudi mendengar, politisi Arab Saudi mendengar. Kalau negara Arab Saudi memang Muslim ya. Indonesia kan juga Muslim. Harusnya kita kan bersaudara. Masa Muslim sama Muslim ada pertengkaran? Mungkin dia sudah terbiasa di Timur Tengah sana. Muslim sama Muslim tengkar, itu nggak ada masalah. Bagi dia. Jadi seperti itu. Yang kita khawatirkan wasitnya. Ternyata wasitnya menjalankan tugas dengan baik. Itu ya. Jadi adalah sedikit premis itu sudah biasa, namanya kita sepak bola. Kembali lagi ke pertandingan antara timnas Indonesia dengan Irak.
kami menyaksikan pertandingan itu dengan nyaman, dengan enak. Masalahnya apa? Enak ditonton gitu loh. Dari serangan demi serangan, kedua belah kesebelasan, dari Indonesia menyerang, Irak menyerang, tapi tetap juga namanya kita melawan orang Timur Tengah, guling-guling itu pasti ada. Ya, guling-guling, guling-guling, dan guling-guling. Jadinya nanti kambing guling. Ya, tapi nggak apa-apa. Seharusnya starter 11 pemain saat melawan Arab Saudi, ya inilah saat melawan Irak. Kita selalu menyalahkan pelatih, pelatih, ketua PSSI, ketua PSSI. Siapa lagi? Dia nggak mendengar. Ketua BTN memberikan masukan. Pemain A begini, pemain B begitu. Maklok kenapa harus dipasang? Beckham kenapa harus dipasang? Krusial itu. Tapi tidak diindahkan oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Hasilnya seperti itu. Mungkin kali ini mendengarkan pemilihan pemainnya berlian. Alex Pastor pun sepertinya tidak bermakna, tidak berguna. Masa dia nggak tahu di saat pergantian pemain, pemain ini bagus, pemain ini kurang bagus, oh nafasnya ngos-ngosan harus diganti. Masa nggak ada koordinasi sebegitunya? Memang keputusan ada di pelatih. Mungkin sudah ya, mungkin sudah. Karena dangkalnya Patrick Kluivert, jangan sampai pengalaman-pengalaman buruk terulang kembali dengan Patrick Kluivert. Pengen coba-coba, pengen coba-coba. Piala dunia kok coba-coba. Kalau coba-coba itu ya kemarin itu big match antara Cina Taipei dan Lebanon. Itu menguji pemain. Pemain baru yang diambil dari Liga 1. Dilihat di situ. Tim inti kita tetap. Setelah babak kedua dikeluarkan satu, ganti Maklok. Babak kedua keluarin satu, ganti Beckham Putra. Yakob Sayuri memang bagus, cuman salah penempatan posisi. Di samping permainannya bagus, jual beli serangan, tapi ada beberapa krusial saat oleh Romeni ditackle oleh pemain paling belakang Irak. Reaksi wasit apa? Cuma kasih kartu kuning. Harusnya itu kartu merah. Nah, di situ mental kita naik. Justru wasit yang dari Kuwait kita khawatirkan ternyata memimpin pertandingan bagus. Wasit dari Cina yang nggak kita duga lebih buruk. Mungkin begini ya, Cina kan kita kalahkan itu
Saat round ketiga itu dia balas dendam. Indonesia jangan sampai masuk ke round kelima atau otomatis menuju Piala Dunia. Apa ada mafia nih? Nah, ini ya tugas AFC mencermati, menelusuri masalah-masalah yang terjadi di saat pertandingan. FIFA juga harus turun nih, telusuri kenapa harus Indonesia sih. Negara-negara lain khususnya untuk di Asia, di AFF sama. Indonesia dikasari, dibully habis-habisan. Di AFC sama seperti itu. Mau menuju Piala Dunia sama. Terus Indonesia mau ke asosiasi bola mana? Di babak kedua banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat Irak melanggar pemain kita, diabaikan. Pemain kita melanggar pemain Irak, langsung dipluit. Pelanggaran. Gak kartu kuning. Saat pemain kita menggiring bola ke sana kemari di tengah kotak penalti dilanggar Kevin Dick misalnya. Memang kaki agak tinggi. Pemain Irak kan menunduk tuh, hampir kena kepala. Terus saling berebut, kena sikut tuh kepala Kevin Dick. Malah apa wasit? Kartu kuning kedua boleh, kartu merah akhirnya. Dan blundernya, bola dapat atau bola untuk Irak, kan aneh. Protes tuh pemain kita, diabaikan. Benar-benar ya, ya seperti itulah. Kenapa Indonesia bukan saya yakin, ini pasti ada oknum perwasitan, oknum panitia pertandingan, tidak beres. Sampai akhir laga sampai ditiup peluit panjang, salah satu wasit diajak salaman sama JISES, dia nggak mau. JISES dan teman-teman memprotes untuk mengecek VAR. Ini ada apa dengan VAR? Seolah-olah kok ditutup-tutupi. Ada kepentingan apa nih dengan VAR? Yang isunya di media sosial itu di saat pelanggaran yang dilakukan oleh Irak untuk Indonesia, VAR-nya mati.
Kan nggak masuk akal. Aneh. Ya, begitulah. Kayak drama Korea. Ya, orang Indonesia nonton drama-drama itu Korea. Sekarang berubah nih. Dipindah drama Timur Tengah. Nah, kalau di perfilman Korea menguasai. Kalau di persepak bolaan Timur Tengah menguasai film drama Timur Tengah terkait persepak bolaan. Melawan tim manapun pasti guling-guling. Apa yang dirasakan pemain Indonesia saat peluit terakhir? Nangis. Tom Haye nangis. Kacau pokoknya itu. Sandy Walsh nangis. Semua itu nangis. Saat diwawancara Kevin Verdong nangis berkaca-kaca. Demi Garuda. Pemain naturalisasi. Pemain lokal. Tidak ada bahasa itu. Yang ada pemain Indonesia, NKRI. Di saat krusial seperti itu, mana seorang Patrick Kluivert ngumpet setap-setap ofisial mana ketua PTN Sunarji sampai kena kartu, begitu cintanya kepada anak-anak didik timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert ikut nangis juga ikut, tapi di bench di saat pemain mendatangi para supporter memberikan sembah maaf, sungkem maaf kepada para supporter yang ada di stadion. Mana Patrick Kluivert? Nggak ada. Kacau. Untuk tahun berikutnya kita harus lebih baik. Kita menuju Piala Asia. Kita selalu mengatakan kemenangan yang tertunda. Nggak bisa. Harusnya dengan materi pemain seperti melawan Irak, Arab Saudi kemarin itu dibantai itu. Dilibas habis itu. Baru melawan Irak kalah. Oke. Kita punya nilai 3. Arab Saudi kosong. Nah, mungkin Arab Saudi nanti melawan Irak. Menang Arab Saudi, kita adu poin. Syukur-syukur Arab Saudi kalah sama Irak. Gak apa-apa, Irak nomor 1 lolos langsung Piala Dunia. Kita di nomor 2 ke round kelima, Arab Saudi tergeser. Pulang kandang. Pulang kampung. Nah, kampungnya deket ini.
ya nggak pulang, namanya tuan rumahnya dia kok. Ya, ini harus regulasi ini harus benar-benar diperhatikan. Para supporter yang ada di stadion, yang di dalam, yang di luar, para supporter yang ada di Indonesia, tengah malam kita bangun, untuk apa? Untuk nobar, nonton timnas kita main, hasilnya seperti ini. Jangan kembali lagi ke zaman jahiliyah, setelan awal, kalau kata yang di medsos itu. Jangan, aduh, nggak bener itu. Sudah 60%, 70%, permainannya sudah bagus, mau menuju ke 80%, masa kembali lagi ke 30%? Kan nggak bener itu. Oke, gitu saja dari Adisut jalan-jalan. Mudah-mudahan nanti bisa seperti teman-teman yang di luar sana ya, influencer bisa jalan-jalan ke stadion Prancis, stadion Inggris, stadion Belanda, stadion-stadion utama yang ada di Indonesia dulu deh. Dibantu tonton videonya sampai habis. Jangan lupa dikomentari, di like, subscribe, dan share. Salam olahraga. Timnas Indonesia harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.